Militer Israel meledakkan parlemen Gaza sebagai bagian dari perang melawan Hamas. Rekaman penghancuran gedung parlemen Hamas diterbitkan oleh juru bicara PM Netanyahu yang berbahasa Arab menunjukkan bangunan tersebut hancur menjadi puing-puing. Sebelumnya, gedung parlemen Hamas direbut oleh Brigade Lapis Baja ke-7 dan Brigade Infanteri Golani Angkatan Bersenjata Israel. Sesaat setelah merebut gedung parlemen Hamas, tentara Israel foto bersama di dalam gedung. Hari 40 perang Israel melawan Hamas, jumlah korban jiwa terus bertambah. Dilansir Al Jazeera dari Kementerian Kesehatan Gaza, total 11.470 meninggal di kubu Palestina di jalur Gaza termasuk 4.710 anak-anak. Lebih 29.000 dilaporkan terluka. Di tepi barat, 197 meninggal dan 2.750 terluka. Di kubu Israel, 1.200 dilaporkan meninggal dan 5.600 terluka. יש פה כדורים, 9 מילימטר. כדור ישראלי, בפנים יש נפצים. רובי ציד, צלפים, קלצ'ים. לא, זה נשק מאולתר. מה הם עושים? Pasukan Israel menyebarkan selebaran untuk memperingatkan warga Palestina. Zionis meminta mereka meninggalkan bagian selatan Gaza. Selebaran tersebut menandakan kemungkinan perluasan operasi militer Israel ke daerah yang padat penduduk sipil. Dikutip dari Tribun News, 4 kota di sebelah timur Khan Younis, Gaza Selatan diduga akan menjadi target sasaran Israel selanjutnya. Dalam selebaran yang dijatuhkan dari pesawat itu, memberitahu agar warga sipil meninggalkan kota Bani Suhaila, Kuza, Abasan, dan Harara. Kota-kota tersebut secara kolektif menjadi rumah bagi lebih dari 100.000 orang. Namun kini pemukiman itu melindungi puluhan ribu pengungsi yang meninggalkan daerah lain ke Gaza Selatan. Dalam selebaran itu, Israel mengklaim bahwa tindakan Hamaslah yang mengharuskan pasukan Zionis bertindak untuk melawannya. Demi keselamatan para warga, Israel lantas meminta agar mereka segera mengevakuasi diri ke tempat perlindungan lainnya. Israel mengancam warga yang berada di dekat militan Hamas juga akan menjadi sasaran mereka. Diberitakan sebelumnya, selebaran serupa juga pernah disebarkan sekira 2 minggu sebelumnya. Namun penyebaran pamflet itu kali ini disusul dengan penembakan tank besar-besaran di wilayah timur. מתחת למיטה של הבייבי גר יש לנו פה ערימות של Pasukan Israel alias IDF kembali merilis rekaman yang mengklaim bahwa mereka menemukan senjata Hamas di Beit Hanon. Setelah sebelumnya mengacak-acak RS Al-Shifa, kini tentara Zionis itu menggeledah rumah salah satu anggota Hamas. Di dalam rumah itu, pasukan Zionis menemukan senjata yang diletakkan di kamar tidur bayi. Rekaman itu dirilis IDF lewat akun X-nya pada Kamis 16 November 2023. Operasi itu dilakukan oleh pasukan Brigade 551 Israel.
Dalam video, terlihat pasukan Zionis menunjukkan bahwa mereka berada di kamar tidur bayi perempuan. Di sana, IDF menemukan adanya sejumlah senjata dan amunisi di bawah tempat tidur. Terlihat ada sejumlah granat berpeluncur roket, rudal, alat peledak, sabuk peledak, dan ponsel. Senjata-senjata tersebut lantas dimusnahkan oleh pasukan pertahanan Israel itu. Selain menemukan senjata, IDF juga merilis rekaman percakapan antara dua pasukan jihad Islam. Dalam rekaman suara itu, terdengar sebuah rencana untuk memindahkan senjata menggunakan kereta bayi. Terdengar pula rencana penyaluran senjata itu akan dilakukan saat malam hari. בית חנון, חדר שכתוב עליו בייבי גרל כמובן. מתחת למיטה של הבייבי גרל יש לנו פה ערימות של רקטות. מתחת למיטה בכל הבית סך הכל מצאנו גם עוד פגזים ועוד תחמושת ועוד המון נשקים, מטענים, חגורת נפץ, ערכת הפעלה, נשק קצר, סלולר, ערימות של אמל"ח. That Hamas systematically uses hospitals in their military operations. Pemimpin Hamas Bassem Naim merespon kabar bahwa tentara Israel menemukan senjata di rumah sakit Al-Shifa jalur Gaza. Bassem Naim lantas membantah klaim Israel terkait senjata-senjata yang disembunyikan di ruang MRI RS tersebut. Bahkan ia menyebut rekaman video itu hanyalah sandiwara dan lelucon yang diciptakan oleh Israel. Dikutip dari Tribun News, menurut Bassem Naim tak menutup kemungkinan bahwa pasukan Israel alias IDF itu sengaja membawa senjata dan menempatkannya di RS Al-Shifa. Bukti yang diunggah Israel lewat akun X-nya pada Kamis 16 November 2023 itu justru dianggap sebagai hal yang konyol. Meski Israel mengklaim kompleks RS Al-Shifa adalah markas Hamas, IDF hanya mengatakan Hamas ada di sana tapi telah mundur. Pasukan IDF itu juga tak menemukan satupun sandera yang ditahan militan Palestina itu sejak 7 Oktober 2023 lalu. Senada dengan Bassem Naim, anggota Biro Politik Hamas Izzat Al-Risk juga mengatakan video milik Israel hanyalah lelucon. Izzat Al-Risk mengatakan setelah Israel menyerbu rumah sakit terbesar di Gaza itu, mereka kembali dengan menyampaikan kebohongan. Ia menyebut Israel membawa senjata, pakaian, dan peralatan tempur lainnya yang kemudian ditempatkan di RS Al-Shifa. Sementara itu, radio tentara Israel mengatakan tak ada indikasi sandera Hamas yang ada di rumah sakit Al-Shifa. Pasukan Israel atau IDF kembali membombardir jalur Gaza. Pada Rabu 15 November 2023 dini hari hingga Kamis 16 November 2023, Israel mengebom sebuah pom bensin dan masjid di Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Akibatnya, 9 orang dikabarkan tewas dalam insiden tersebut. Dikutip dari Tribun News, sebelumnya puluhan warga Palestina tewas dan luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel. Dilaporkan pesawat tempur Zionis itu menarget sebuah masjid di lingkungan Sabra. Serangan itu menewaskan sekira 50 orang dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. 3 warga sipil juga tewas dalam serangan udara yang menargetkan sekolah Malaysia di kamp pengungsi Nusairat. Kemudian dalam laporan lainnya, pesawat Israel disebut menembakkan bom asap di Beit Lahia, utara Gaza, Kamis 16 November 2023. Jet-jet Israel juga menyasar menara telekomunikasi Palestina di kota Khan Yunis. Serangan itu menewaskan seorang anak dan melukai beberapa lainnya. מה שאתם רואים כאן זה פיר מבצעי, תשתית חמאס. אנחנו לפני שעה וחצי מצאנו... Tentara Israel mengklaim menemukan pintu masuk menuju terowongan bawah tanah yang berada di bawah rumah sakit Al-Shifa Gaza. Namun tampaknya pasukan IDF itu tak ingin mati konyol dalam jebakan militan Hamas. Mereka enggan mengirim personel militernya mengejar anggota Hamas
dalam pertempuran jarak dekat di dalam terowongan bawah tanah tersebut. Dikutip dari Tribun News, IDF tidak mengirim personel tentaranya karena Hamas hafal dengan jalur-jalur terowongan itu. Selain itu, alasan lainnya adalah terowongan tersebut terlalu sempit, gelap, dan kurang ventilasi. Hal itu lantas membuat pasukan IDF memanfaatkan robot pemetaan. Mereka juga menggunakan gel peledak untuk mengejar anggota Hamas yang bersembunyi di terowongan. Selain menggunakan amunisi untuk memetakan bunker, lubang akses, dan terowongan, IDF juga menggunakan robot pelacak serta dioperasikan dari jarak jauh. Salah satu bom yang dipasang pada penutup terowongan akses di permukaan tanah menewaskan 4 anggota pasukan IDF pekan lalu. Menurut klaim Israel, Hamas menggunakan beberapa terowongan untuk menyembunyikan para sandera. Seorang pejabat militer Israel mengklaim menemukan rekaman para sandera yang ditahan oleh Hamas. Rekaman tersebut ditemukan di komputer di Rumah Sakit Al-Shifa, Kamis 16 November 2023. Seperti diketahui, ratusan orang menjadi tawanan Hamas sejak konflik merebak pada 7 Oktober 2023 lalu. Dikutip dari Al-Arabiya, menurut Israel ada 240 orang yang disandera oleh militan Palestina tersebut. Seperti diketahui, saat ini RS Al-Shifa menjadi fokus operasi militer Israel. Pasalnya, mereka mengklaim bahwa rumah sakit terbesar di Gaza itu menjadi markas militan Hamas. Setelah mengepungnya, pasukan Zionis itu pun menyerbu dan menyisir seluruh ruangan di RS Al-Shifa. Mereka lantas mengklaim menemukan banyak senjata di ruang MRI RS tersebut. Tanya itu, tentara IDF juga menemukan informasi dan rekaman yang berkaitan dengan orang-orang yang ditawan. Rekaman itu ditemukan di komputer dan peralatan teknologi lainnya di RS Al-Shifa. הבניין הקטרי, בסדר? בתוך מתחם שיפא. Pasukan Israel mengaku menemukan terowongan militan Hamas. Selain itu, mereka mengklaim menemukan kendaraan dengan senjata di kompleks rumah sakit Al-Shifa Gaza. Rekaman itu tampak dibagikan pasukan Israel atau IDF lewat unggahan X pada Jumat 17 November 2023. Pasukan IDF yang tergabung dalam unit Saldak, Brigade ke-7 dan unit-unit khusus lainnya terus melanjutkan operasi mereka di rumah sakit Al-Shifa. Infrastruktur terowongan Hamas pun berhasil diekspos di dalam rumah sakit. Selain itu, IDF juga menemukan sebuah kendaraan jebakan yang berisi sejumlah besar senjata dan amunisi. Sebelumnya, para tentara Zionis itu juga mengatakan bahwa pihaknya menemukan terowongan di RS Anak Rantisi. Ada pula penemuan sejumlah senjata di RS Al-Shifa dan RS Al-Quds. Atas temuan terowongan dan senjata itu, IDF menuding bahwa Hamas menggunakan rumah sakit sebagai pusat komando mereka. Pihaknya juga menyebut bahwa militan Palestina itu terus-terusan menutupi bukti. Setelah menggeledah beberapa bangunan kompleks RS, IDF menemukan sejumlah senjata serta peralatan militer lainnya. Pasukan Zionis menemukan mayat seorang sandera Israel saat tengah melakukan operasi di area LS Al-Shifa Gaza. Setelah diidentifikasi, jasad tersebut adalah Yehudit Weiss yang diculik dari rumahnya di Kibbutz Be'eri oleh Hamas. Diketahui suami dari wanita 65 tahun itu juga terbunuh di kediaman mereka. Dikutip dari The Guardian, tentara Israel atau IDF menemukan jenazah Yehudit Weiss dari sebuah gedung yang berdekatan dengan RS Al-Shifa. IDF menemukan jenazah tersebut pada Jumat 17 November 2023. Juru bicara IDF menyebut jasad Yehudit itu kemudian dipindahkan ke wilayah Israel. Di bangunan tempat jenazah itu ditemukan, terdapat pula sejumlah peralatan militer. Ada senapan Kalashnikov dan RPG yang ditemukan tak jauh dari posisi Yehudit. IDF pun mengungkapkan rasa bela sungkawa mereka lewat unggahan di akun X-nya. Diketahui Yehudit bekerja di sebuah taman kanak-kanak.
Ia juga merupakan seorang ibu dari 5 anaknya. Yehudit disebut diculik oleh militan Hamas saat ia sedang menjalani pengobatan kanker. Setelah memblokade rumah sakit Al-Shifa Gaza, kini pasukan Israel kembali mengepung fasilitas kesehatan. Para tentara Zionis itu diketahui mengepung rumah sakit Baptis Al-Ahli di jalur Gaza. Kabar ini disampaikan masyarakat Bulan Sabit Merah Palestina atau PRCS lewat media sosialnya. Menilik unggahan PRCS yang dibagikan pada Kamis 16 November 2023, pihaknya mengabarkan bahwa Israel mengepung satu-satunya RS yang masih beroperasi di Gaza itu. Tank-tank militer Zionis mengintari rumah sakit tersebut dan terjadi bentrokan kekerasan. Lantaran hal tersebut, sejumlah tim layanan medis darurat PRCS yang berada di RS Al-Ahli pun ikut terperangkap. Kemudian di daerah Al-Mamadani terdengar ledakan bersamaan dengan suara tembakan yang hebat. Diketahui terdapat beberapa korban jiwa di halaman rumah sakit yang berjarak 30 meter dari tim PRCS. Namun sayangnya mereka tak dapat menjangkau para korban yang terluka itu. Diberitakan sebelumnya, pasukan Israel juga mengepung rumah sakit Al-Shifa pada Rabu 15 November 2023 lalu. Dalam pengepungan tersebut, tentara Zionis bahkan menempatkan penembak runduk di sana. Seluruh pasien, staf medis, serta warga yang mengungsi pun tak bisa berkutik. Mereka mencoba bertahan di tengah panasnya perang dan minimnya bahan bakar serta makanan. Pasukan Hizbullah mengerahkan ratusan pejuang elitnya di dekat dataran tinggi Golan. Sebanyak 700 pejuang elit ditempatkan di lokasi yang diduduki para tentara Zionis. Pengerahan pasukan-pasukan itu dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan sekutu Hamas itu. Dikutip dari The New Era, para pejuang elit itu dilatih oleh Korps Garda Revolusi Iran. Mereka dikumpulkan dari berbagai negara di Timur Tengah, seperti Suriah, Irak, dan wilayah-wilayah Palestina. Pasukan elit itu dikerahkan ke daerah-daerah dekat garis depan yang diduduki Israel di Provinsi Al-Huneitra. Pasukan tersebut dikatakan telah tiba di sana sejak Oktober 2023 lalu, namun dalam jumlah kecil. Hal itu untuk menghindari koordinasi dengan rezim Assad yang berkuasa di Suriah. Rezim Assad sendiri telah lama menjaga agar garis depan dataran tinggi Golan itu tetap tenang. Mereka juga mencegah serangan terhadap pasukan Israel yang berada di sana. Seperti diketahui, Israel terlibat baku tembak dengan Hizbullah di Lebanon Selatan. Sedikitnya ada 90 orang tewas di pihak Lebanon dan 6 tentara serta 2 warga sipil Israel tewas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.